Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang wanita di Semarang yang dimutilasi oleh mantan kekasihnya. Kejadian ini dipicu rasa dendam dan sakit hati. Sebelumnya, pria ini dipenjara karena kasus pencabulan atas kekasihnya ini. Dan setelah keluar dari penjara, ternyata mantan kekasihnya tersebut sudah menikah. Lantas pria tersebut mendatangi si mantan dan memintanya untuk menikah siri dengannya. Akan tetapi si mantan menolaknya. Dan terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Pada Minggu 24 Juli 2022, warga desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di Sungai Kretek. Potongan tubuh manusia itu ditemukan di semak-semak sekitar jembatan Jalan Nakula dekat toko bangunan Al-Aqsa di desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Awalnya seorang warga yang saat itu hendak memancing dikagetkan dengan bungkusan plastik yang berada di tepi sungai. Diketahui warga tersebut bernama Dedi. Sontak Dedi penasaran dengan isi dalam kantong itu. Dia lantas membuka kantong itu dan betapa kagetnya setelah mengetahui isinya berupa potongan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh tersebut berupa dua tangan dan organ dalam manusia. Dedi kemudian memberitahukan kepada warga sekitar dan ketua RT tentang penemuannya itu. Warga desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang langsung berbondong-bondong menuju sungai untuk melihat penemuan yang ditemukan oleh Dedi. Sesampainya di sungai, warga langsung membuka kantong plastik tersebut. Dan betapa kagetnya mereka setelah melihat kantong plastik yang berisi potongan tubuh manusia. Warga lalu melaporkannya kepada pihak berwajib. Tidak menunggu waktu lama, pihak kepolisian Ungaran langsung menuju TKP. Sesampainya di TKP, polisi langsung memeriksa dan mengamankan TKP. Setelah itu, polisi memeriksa saksi-saksi yang menemukan dan melihat potongan tubuh manusia yang terbungkus plastik. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui tentang temuan itu. Polisi kemudian membawa potongan tubuh manusia itu ke Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan pencarian potongan-potongan lainnya. Keesokan harinya, polisi kembali menemukan potongan tubuh lainnya yang diduga potongan itu sama seperti penemuan sebelumnya. Ada beberapa potongan tubuh yang ditemukan termasuk kepala. Jarak antara temuan potongan tubuh pertama dengan yang terbaru ini sekitar 11 km. Potongan-potongan tubuh tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk disatukan dan dilakukan proses identifikasi. Adapun anggota tubuh yang ditemukan tersebut antara lain dua tangan, masing-masing kanan dan kiri, serta potongan tulang. Setelah dilakukan proses identifikasi, tim berhasil mengidentifikasi potongan-potongan tubuh manusia tersebut. Dan dari hasil identifikasi, diketahui potongan tubuh itu merupakan seorang wanita bernama Kholidatun Nikmah berusia 24 tahun. Kholidatun Nikmah merupakan warga asli desa Cibunar, Kelurahan Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Diketahui Kholidatun Nikmah bekerja di pabrik PT Wori Bergas Ungaran dan tinggal di kos-kosan milik Wanto di Jalan Soekarno-Hatta KM 30 Bergas. Nikmah sendiri juga sudah menikah dan mempunyai anak. Suami Nikmah bekerja sebagai pelayaran di Taiwan. Sebelum menikah, Kholidatun memiliki kekasih bernama Imam Sobari. Akan tetapi, Imam Sobari inilah yang telah merenggut nyawa Kholidatun Nikmah. Diketahui Sobari merupakan seorang residivis, sebab dia pernah mendapat hukuman penjara selama 10 tahun dengan kasus pencabulan. Dan dari kasus pencabulan itu, tak lain korbannya juga Kholidatun Nikmah yang merupakan kekasihnya sendiri. Pada tahun 2015 saat Kholidatun masih menginjak sekolah menengah pertama, Kholidatun dan Sobari mulai menjalin hubungan. Hubungan mereka pun berjalan layaknya sepasang suami istri. Keduanya juga telah melakukan hubungan suami istri hingga pada akhirnya Kholidatun hamil.
Akan tetapi, orang tua Kholidatun tidak terima karena Sobari tidak mau bertanggung jawab. Orang tua Kholidatun lantas melaporkan Sobari ke polisi dengan tuduhan pencabulan. Atas perbuatannya itu, Sobari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Namun di tahun 2020 lalu, Sobari dibebaskan setelah mendapat remisi asimilasi COVID-19. Pada tanggal 10 Juli 2022, Sobari sempat datang ke rumah untuk menemui Kholidatun dan akan menikahinya secara siri. Mengetahui Kholidatun bekerja di Semarang, Sobari lantas menyusul ke Semarang. Bahkan dia juga memalsukan buku nikahnya untuk mengelabui pemilik kos. Kholidatun juga sempat memberitahu keluarganya di Tegal kalau Sobari datang ke Semarang untuk menikahinya secara siri. Tapi Kholidatun menolak karena Sobari juga sudah punya anak dan istri. Diketahui Imam Sobari berusia 32 tahun yang juga merupakan tetangga Kholidatun sendiri. Pada suatu saat, keduanya sedang berdiskusi. Akan tetapi hasil dari diskusi tersebut berupa hal yang tak terduga. Diskusi itu pun berlangsung dengan cekcok. Saat diskusi, Sobari merasa sakit hati karena dia tidak bekerja dan langsung marah-marah. Emosi Sobari semakin memuncak dan sudah tidak bisa membendung amarahnya. Lantas Sobari mencekik Kholidatun hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Kholidatun sudah tidak bernafas, Sobari lalu membopong tubuh Kholidatun ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Sobari melakukan aksi sadisnya. Sobari memotong-motong tubuh Kholidatun menjadi 11 bagian. Dia memotong tubuh Kholidatun menggunakan pisau dapur. Setelah memotong-motong tubuh Kholidatun, Sobari kemudian memasukkan potongan Kholidatun ke dalam 7 kantong plastik dan dibuang di sejumlah tempat. Potongan kaki dibuang di lahan sebelah pabrik PT Starwick Tegal Panas. Potongan tangan dibuang di Sungai Kretek, Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Kemudian potongan dada dan perut dibuang di Sungai Wonoboyo, Kecamatan Bergas. Sedangkan potongan kepala dibuang di Sungai Samping Cimory, Bergas. Namun ada bagian tubuh lainnya yang tidak ditemukan, yaitu bagian organ dalam, karena Sobari telah membuangnya ke dalam kloset, sehingga sulit untuk ditemukan. Tim forensik DVI dari Polda Jawa Tengah menyatakan kasus pembunuhan disertai mutilasi yang ditemukan warga di Sungai Kretek, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang merupakan bagian tubuh seorang wanita muda. Berdasarkan rekonstruksi pada struktur tulang yang ditemukan di lokasi kejadian, wanita tersebut identik dengan nama Kholidatun Nikmah. Dari pelacakan data pos antemortem, lalu dari data meninggalnya dan lewat penyidik Polres, maka potongan tubuhnya identik dengan korban. Data itu sudah dicocokkan dengan kartu identitas yang ditemukan di kamar kos Kholidatun. Menurut tim penyelidik, Kholidatun meninggal dunia akibat dibunuh dengan dibenturkan kepalanya lalu dicekik. Fakta itu didapatkan ketika memeriksa potongan kepala dan leher korban. Selain itu juga ditemukan adanya rembesan darah pada tulang leher yang kemungkinan besar akibat cekikan. Kemudian Sobari nekat memutilasi ketika Kholidatun dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan forensik, tubuh Kholidatun yang dimutilasi mengalami pembusukan 3 hari. Artinya Kholidatun sudah meninggal dunia. Jadi ketika mutilasi tubuh Kholidatun dengan pisau tidak begitu berat, karena proses metabolisme tubuhnya sudah berhenti. Pendarahannya tidak begitu banyak sehingga mudah. Ketika ditemukan warga, tangan Kholidatun masih utuh kondisinya, dipotong oleh Sobari sampai persendian. Akan tetapi di lokasi kejadian sudah membusuk. Tidak butuh waktu lama, kepolisian Polres Semarang berhasil menangkap Sobari. Sobari ditangkap di daerah Purworejo, Jawa Tengah pada Senin 25 Juli 2022 dini hari. Setelah diperiksa, Sobari mengaku masih mempunyai rasa suka kepada Kholidatun. Sementara itu, Imam Sobari mengaku tak menampik perbuatannya bila dirinya merasa sakit hati. Namun dia mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Sobari kini mendekam di penjara dan menunggu hasil persidangan untuk menerima hukuman apa yang pantas untuknya.
Keluarga Kholidatun Nikmah kaget dan sangat bersedih saat mendengar berita kematian salah satu anggota keluarganya. Terlebih saat jenazah Kholidatun tiba di rumah duka di Desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal pada Selasa sore 26 Juli 2022. Tangis keluarga pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ambulan yang membawanya dari Semarang, karena tidak menyangka Kholidatun Nikmah meninggal secara mengenaskan. Kedatangan jenazah yang hanya di depan rumah orang tuanya kemudian dibawa ke Masjid Baitul Mutakin Desa Cibunar untuk disolatkan sebelum dibawa ke TPU Dukuh Kalibanteng Desa Cibunar untuk dimakamkan. Usai pemakaman, keluarga Kholidatun meminta agar Sobari dihukum seberat-beratnya. Sampai Kholidatun Nikmah sudah dimakamkan, keluarga Sobari juga belum datang ke rumah duka untuk meminta maaf ataupun untuk melayat. Menurut keluarga Kholidatun, mereka sudah baik kepada Sobari. Akan tetapi, balasan Sobari ini sangat menyayat hati. Apa yang terjadi pada suami Kholidatun yang saat itu sedang berlayar jika mengetahui kejadian tragis yang menimpa istrinya? Semoga suami Kholidatun bisa menerima kenyataan setelah mendapatkan kabar tentang istrinya. Dan semoga Sobari mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Selesaikanlah masalah dengan kepala dingin dan pentingnya menjaga emosi dan menjaga lisan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Belajar menerima kenyataan walau kenyataan itu buruk sekalipun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.